Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Jadi di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 11 akan memaparkan hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu mengenai penyelesaian audit. Namun sebelum masuk ke presentasi, saya akan memperkenalkan beberapa anggota kelompok 11. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Diko Anwar Amala dengan NIM 007. Lalu selanjutnya ada Nurulia Maulida dengan NIM 009. Lalu ada Muhammad Arif dengan NIM 169. Dan terakhir ada Sadid Nurina Ramadhani dengan NIM 173. Oke, baik, kita langsung masuk ke melaksanakan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan. Nah, sebagai bagian dari tahap 4 proses audit, auditor harus mengevaluasi bukti yang diperoleh selama 3 tahap pertama sebelumnya untuk menentukan apakah mereka itu harus melaksanakan kembali prosedur tambahan bagi tujuan penyajian dan pengungkapan. Selain itu, auditor juga melakukan pendekatan untuk memperoleh bukti bagi tujuan audit yang berhubungan dengan penyajian dan pengungkapan yang konsisten. Dengan bagaimana cara mereka melakukan pendekatan demi memperoleh bukti untuk tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi dan saldo. Nah, terkait dengan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi dan saldo ini ada beberapa hal yang meliputi. Pertama, ada melaksanakan prosedur untuk memahami pengendalian yang berkaitan dengan tujuan penyajian dan pengungkapan sebagai bagian dari prosedur penilaian resiko. Lalu selanjutnya ada melakukan pengujian pengendalian yang berkaitan dengan pengungkapan apabila penilaian awal atau resiko pengendalian berada di bawah maksimum. Lalu yang terakhir, melaksanakan prosedur substantif untuk memperoleh asuran bahwa semua tujuan audit itu dicapai untuk menyangkut informasi dan jumlah yang disajikan serta diungkapkan di dalam sebuah laporan keuangan. Nah, namun dalam pelaksanaannya seringkali ada beberapa prosedur yang untuk tujuannya yang berhubungan dengan penyajian dan pengungkapan itu dipadukan atau disatukan dengan pengujian auditor yang tujuannya itu berkaitan dengan transaksi dan saldo. Sebagai contoh, yaitu ada sebagai bagian untuk piutang usaha kan termasuk dari bagian dari audit piutang usaha ya, namanya juga piutang usaha. Jadi auditor itu mengevaluasi kebutuhan untuk memisahkan wesel tagih dan jumlah yang jatuh tempo dengan afiliasi dan piutang usaha yang jatuh tempo dari pelanggan. Nah, mereka juga harus menentukan bahwa piutang lancar atau tidak lancar itu harus diklasifikasikan atau dibedakan secara terpisah dan setiap faktor ataupun diskonto wesel tagih itu harus diungkapkan. Nah, walaupun banyak informasi yang disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan yang diaudit itu sebagai bagian dari pengujian auditor pada tahap yang lebih awal, pada tahap 4 penyelesaian audit ini, auditor akan mengevaluasi bukti yang sudah diperoleh dari 3 tahap sebelumnya untuk menilai apakah diperlukan kembali bukti tambahan untuk tujuan penyajian dan pengungkapan. Serta juga mengevaluasi apakah keseluruhan penyajian laporan keuangan itu ataupun catatan kakinya yang berhubungan dengan semua hal itu sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku atau belum. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke penyelesaian audit ya atau tahap-tahapannya. Jadi berdasarkan kelompok kami ada beberapa tahap. Yang pertama ada melaksanakan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan. Lalu ada yang kedua ada mereview peristiwa kemudian. Yang ketiga mereview kewajiban kontingent. Yang keempat mengumpulkan bukti akhir. Lalu selanjutnya ada mengevaluasi hasil, berkomunikasi dengan komite audit dan manajemen, dan terakhir menerbitkan laporan keuangan. Itulah beberapa tahap dalam penyelesaian audit dari tahap 4. Lalu selanjutnya kita masuk ke mereview kewajiban kontingent dan komitmen. Nah, kita masuk ke pengertian kewajiban kontingent atau contingent liability, yaitu merupakan potensi kewajiban di masa mendatang kepada pihak luar sebesar jumlah yang tidak diketahui dari aktivitas yang telah terjadi. Nah, pada kewajiban kontingent ini ada beberapa kondisi yang menimbulkan adanya kewajiban kontingent ini. Yang pertama ada terdapat potensi pembayaran di masa depan ke pihak luar atau kerusakan aktiva ataupun aset yang diakibatkan kondisi yang ada. Lalu kondisi yang kedua, terdapat ketidakpastian mengenai jumlah pembayaran atau kerusakan di masa yang mendatang.
Lalu hasil yang ketiga, kondisi yang ketiga, yaitu hasil yang akan dipecahkan oleh salah satu atau beberapa kejadian di masa yang mendatang. Jadi itulah tiga kondisi yang menimbulkan adanya kewajiban kontingent seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke auditor mencurahkan perhatiannya pada beberapa kewajiban kontingent. Jadi di sini pada mereview kewajiban kontingent ini auditor membagi fokusnya atau perhatian itu pada beberapa hal di kewajiban kontingent. Yang pertama ada tuntutan yang tertunda atau terpending untuk pelanggaran paten, kewajiban produk ataupun hal-hal lainnya. Yang kedua, yaitu pada garansi produk, jaminan untuk kewajiban orang lain. Yang ketiga, perselisihan pajak penghasilan. Dan terakhir, diskonto wesel tagih ataupun saldo letter of credit yang beredar yang tak digunakan. Lalu selanjutnya, ada standar auditing dengan jelas menyatakan bahwa manajemen bukan auditor yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan memutuskan perlakuan akuntansi yang pas untuk kewajiban kontingent. Nah, di dalam kewajiban kontingent ini ada tujuan utama auditor dalam memverifikasi hal tersebut. Yang pertama, mengevaluasi perlakuan akuntansi kewajiban kontingent yang diketahui untuk menentukan apakah manajemen telah mengklasifikasikan dengan besar kontingent tersebut. Lalu yang terakhir, mengidentifikasikan seberapa praktisnya setiap kontingensi yang belum diidentifikasikan oleh manajemen. Oke, baik teman-teman, itu saja penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu review terhadap peristiwa kemudian. Review pasca tanggal neraca merupakan prosedur audit yang disyaratkan oleh standar audit dalam memverifikasi transaksi dan peristiwa yang mempengaruhi penyajian dan pengungkapan yang wajar atas laporan periode berjalan. Tanggung jawab auditor dalam mereview peristiwa ini terbatas pada periode awal dengan tanggal neraca dan berakhir dengan tanggal laporan audit. Jenis-jenis peristiwa kemudian. Peristiwa kemudian dibagi menjadi dua, yaitu peristiwa yang langsung dan tidak langsung. Peristiwa yang memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian merupakan peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca yang menyediakan informasi tambahan bagi manajemen dalam menentukan penyajian yang wajar terhadap saldo akun pada tanggal neraca. Peristiwa periode kemudian seperti berikut ini memerlukan penyesuaian terhadap saldo akun pada laporan keuangan tahun ini jika jumlahnya material. Yang pertama yaitu pernyataan kebangkrutan oleh pelanggan dengan saldo piutang usaha yang beredar karena kondisi keuangan pelanggan yang memburuk. Yang kedua, penyelesaian tuntutan hukum dengan jumlah yang beredar dari jumlah yang dicatat dari pembukuan. Yang ketiga, penyingkiran peralatan yang tidak digunakan dalam operasi dengan harga di bawah nilai buku pada saat ini. Dan yang keempat, penjualan investasi dengan harga di bawah yang tercatat. Selanjutnya yaitu peristiwa kemudian yang menyediakan bukti tentang kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca dilaporkan tetapi muncul setelah tanggal neraca yang cukup signifikan sehingga memerlukan pengungkapan atau peristiwa yang tidak memiliki dampak langsung. Contohnya yaitu penurunan dalam nilai pasar sekuritas yang dipegang untuk informasi sementara atau untuk dijual kembali. Yang kedua, penerbitan obligasi atau sekuritas. Yang ketiga, penurunan dalam nilai pasar dari persediaan sebagai konsekuensi dari tindakan pemerintah yang menghalangi penjualan lebih lanjut terhadap suatu barang. Yang keempat, ada kerugian persediaan yang tidak diasuransikan akibat dari kebakaran. Yang kelima, ada merger atau akuisisi. Selanjutnya ada pengujian audit. Terdapat dua kategori prosedur audit untuk mereview peristiwa kemudian. Yang pertama, ada prosedur yang biasanya diintegrasikan sebagai bagian dari verifikasi saldo akun akhir tahun. Yang kedua, prosedur yang dilaksanakan terutama untuk tujuan pengungkapan peristiwa atau transaksi yang harus diakui sebagai peristiwa kemudian.
Prosedur yang biasanya diintegrasikan sebagai bagian dari verifikasi saldo akun akhir tahun mencakup pengujian pisah batas dan penilaian yang dilakukan sebagai bagian dari pengujian atas transaksi saldo. Contohnya, auditor memeriksa transaksi penjualan dan akuisisi periode selanjutnya untuk menentukan apakah pisah batas sudah akurat. Selanjutnya, ada prosedur yang dilaksanakan terutama untuk tujuan pengungkapan peristiwa atau transaksi yang harus diakui sebagai peristiwa kemudian. Nah, prosedur ini pengujian dilakukan secara khusus demi memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk dimasukkan ke dalam saldo akun tahun berjalan atau catatan kaki yang sebagai pengujian atas tujuan kelengkapan, penyajian, dan pengungkapan. Nah, pengujian tersebut mencakup hal-hal berikut ini. Yang pertama, ada mereview catatan yang disiapkan setelah tanggal neraca. Auditor harus menelaah jurnal dan buku besar untuk menentukan keberadaan dan sifat dari transaksi signifikan yang berhubungan dengan tahun berjalan. Jika jurnal tidak selalu terbarui, maka auditor harus menelaah dokumen yang akan digunakan untuk menyusun jurnal tersebut. Yang kedua, yaitu pengujian laporan internal yang disiapkan pada tanggal neraca. Dalam menelaah laporan internal, auditor harus menentukan perubahan pada bisnis perusahaan yang dibandingkan dengan hasilnya untuk periode audit dan perubahan setelah akhir tahun. Auditor harus membahas laporan internal ini dengan manajemen untuk menentukan apakah laporan itu dibuat dengan dasar yang sama dengan laporan periode berjalan dan melakukan tanya jawab mengenai perubahan signifikan atas hasil operasinya. Yang ketiga, ada memeriksa notulen yang diterbitkan pada tanggal neraca. Auditor harus memeriksa notulensi pertemuan pemegang saham dan pertemuan direksi atas kejadian-kejadian setelah tanggal neraca yang mempengaruhi pelaporan periode berjalan. Yang keempat, ada berkorespondensi dengan pengacara. Auditor berkorespondensi dengan pengacara sebagai bagian dari pencarian kewajiban kontingensi. Yang selanjutnya ada pengajuan pernyataan kepada manajemen. Tanya jawab dengan pihak manajemen mengenai setelah tanggal neraca harus dilakukan dengan pihak klien yang tepat untuk mendapatkan jawaban yang memadai. Dan yang terakhir ada memperoleh letter of representation. Nah, letter of representation ini dibuat oleh manajemen atau klien kepada auditor yang menyatakan bahwa perbedaan-perbedaan selama masa audit termasuk pembahasan mengenai kejadian setelah tanggal neraca. Surat ini harus dibuat dan mencakup hal-hal lain yang penting. Selanjutnya ada penanggalan ganda. Biasanya auditor dalam menentukan peristiwa kemudian didasari pada laporan keuangan periode berjalan terjadi setelah pekerjaan lapangan selesai sebelum laporan audit diterbitkan. Misalnya jika klien audit membeli perusahaan lain setelah hari terakhir pekerjaan audit lapangan. Sebagaimana diilustrasikan dalam gambar 24 strip 3, dengan mengasumsikan bahwa pembelian terjadi pada tanggal 23 Maret, sedangkan hari terakhir pekerjaan lapangan adalah 11 Maret, maka dalam situasi ini sesuai dengan SA 530 yang mensyaratkan auditor untuk memperluas pengujian audit pada kejadian setelah tanggal neraca yang baru ditemukan untuk memastikan hal itu sudah tercatat. Selanjutnya yaitu auditor memiliki pilihan atas perluasan pengujian kejadian setelah tanggal neraca.
yang telah diasumsikan di awal, yaitu yang pertama ada memperluas seluruh kejadian setelah tanggal neraca ke batas tanggal yang baru. Pada opsi ini, auditor hanya mengubah tanggal laporan audit ke tanggal yang baru. Sedangkan yang kedua yaitu membatasi telaah kejadian setelah tanggal neraca sehubungan dengan kejadian baru setelah tanggal neraca. Nah, pada opsi ini, auditor menerbitkan laporan keuangan dengan 2 tanggal atau tanggal ganda, yang berarti laporan audit tersebut memasukkan 2 tanggal, yaitu tanggal yang pertama saat pekerjaan lapangan selesai, kecuali untuk pengecualian, dan tanggal yang kedua yaitu selalu lebih lambat, yaitu untuk pengecualian. Selanjutnya ada akumulasi bukti akhir. Akumulasi bukti akhir ini terdapat 5 tahap. Yang pertama, pelaksanaan prosedur analitis akhir. Yang kedua, mengevaluasi asumsi going concern. Yang ketiga, memperoleh surat representasi manajemen. Yang keempat, mempertimbangkan informasi tambahan dalam kaitannya dengan laporan keuangan secara keseluruhan. Dan yang kelima, ada membaca informasi lain dalam laporan tahunan. Melaksanakan prosedur analitis akhir. Nah, pada saat melakukan prosedur analitis selama tahap telah berakhir yang disyaratkan dalam standar audit, maka partner biasanya membaca laporan keuangan termasuk catatan kaki dan mempertimbangkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, kecukupan bukti yang dikumpulkan mengenai saldo akun yang tidak biasa atau tidak diharapkan, atau hubungan yang teridentifikasi selama perencanaan atau selama pelaksanaan audit. Yang kedua, ada saldo akun yang tidak biasa atau tidak diharapkan, atau hubungan yang tidak teridentifikasi sebelumnya. Dan yang ketiga, ada hasil dari prosedur analitis akhir yang mengindikasikan bahwa bukti audit dibutuhkan. Selanjutnya ada mengevaluasi asumsi going concern. Nah, penilaian akhir atas kelangsungan usaha entitas dipertimbangkan setelah keseluruhan bukti dikumpulkan dan rencana penyesuaian audit diajukan dalam laporan keuangan. Saat auditor menetapkan asumsi kelangsungan usaha, maka auditor harus mengevaluasi rencana manajemen dalam menghindari kebangkrutan dan mengevaluasi kelayakan dalam realisasi rencana tersebut. Selanjutnya adalah memperoleh surat representasi manajemen. Sebagaimana sudah dijelaskan pada tahap sebelumnya, maka tujuan dari dibuatnya surat representasi manajemen atau klien adalah yang pertama, untuk menentukan pada manajemen tentang tanggung jawab atau asersi laporan keuangan. Yang kedua, untuk mengingatkan manajemen terhadap potensi salah saji atau penghapusan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, untuk mendokumentasikan respon dari manajemen atas pertanyaan yang diajukan mengenai berbagai aspek audit. Nah, sesuai dengan SA 333 yang menyebutkan terdapat 4 kategori penting tentang persoalan khusus yang perlu dimasukkan dalam representasi manajemen. Keempat kategori tersebut yang pertama, laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini contohnya pernyataan manajemen yang berisi pertanggungjawaban atas penyajian laporan keuangan yang wajar. Yang kedua, keyakinan manajemen bahwa laporan keuangan disajikan dengan wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Yang kedua, ada kelengkapan informasi yang berisi ketersediaan seluruh pencatatan akuntansi dan data terkait, kelengkapan dan ketersediaan seluruh notulensi pertemuan pemegang saham, direktur, dan dewan direksi, dan ketiadaan transaksi yang belum dicatat. Yang ketiga, ada pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan ini berisi keyakinan manajemen bahwa dampak dari salah saji laporan keuangan yang tidak dikoreksi adalah tidak material bagi laporan keuangan keseluruhan.
Informasi mengenai kecurangan yang meliputi manajemen, karyawan yang berperan penting dalam pengendalian internal, atau lain-lain, di mana kecurangan dapat berdampak material dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada informasi mengenai transaksi pihak terkait dan jumlah piutang dan terutang dari dan kepada pihak yang terkait. Selanjutnya ada klaim yang belum diajukan atau penilaian dari pengacara klien memiliki asersi penting dan harus diungkapkan. Hal ini sesuai dengan PSAK nomor 57 tentang estimasi utang, kewajiban kontingensi, dan aset bersyarat. Yang keempat, ada kejadian setelah tanggal neraca yang berisi kebangkrutan konsumen utama dengan piutang dagang berjumlah besar pada tanggal neraca dan penggabungan usaha atau akuisisi setelah tanggal neraca. Selanjutnya ada mempertimbangkan informasi tambahan dalam kaitannya dengan laporan keuangan secara keseluruhan. Klien kadang-kadang memasukkan informasi tambahan di luar laporan keuangan yang dasar yang dibuat untuk manajemen atau pengguna laporan dari luar. Sesuai dengan SA 351 yang merujuk pada informasi tambahan tersebut sebagai informasi yang menyertai laporan keuangan dasar dalam dokumen yang diserahkan oleh auditor. Saat audit menerbitkan opini atas informasi tambahan yang menyertai laporan keuangan, materialitasnya sama dengan yang digunakan dalam membuat opini terhadap laporan keuangan dasar. Hal ini akibatnya prosedur tambahan yang diperlukan tidak seluas saat auditor menerbitkan opini atas informasi yang diambilnya sendiri, seperti atas laporan akun atau bagian tertentu. Nah, auditor memberikan tambahan kata-kata pada laporan standar auditor saat menyatakan opini untuk tambahan informasi. Contohnya yaitu sebagai berikut. Audit kami dilakukan dengan membentuk opini atas laporan keuangan dasar secara keseluruhan. Informasi yang menyertai pada halaman X sampai Y disajikan sebagai analisis tambahan dan bukan bagian penting dalam laporan keuangan dasar. Informasi ini ditujukan untuk memenuhi prosedur audit yang diterapkan pada audit laporan keuangan dasar dan dalam opini kami disajikan dengan wajar dalam segala hal yang sifatnya material sehubungan dengan laporan keuangan dasar secara keseluruhan. Tahap selanjutnya yaitu membaca informasi lain dalam laporan tahunan. Sesuai dengan SA 550, mensyaratkan auditor untuk membaca informasi lain yang dimasukkan dalam laporan tahunan mengenai laporan keuangan dan informasi yang bukan bagian dari laporan keuangan, tetapi dipublikasikan bersama dengan laporan ini. Misalnya surat direktur dan penjelasan atas aktivitas perusahaan yang dimasukkan dalam laporan tahunan untuk hampir seluruh perusahaan publik. Auditor biasanya hanya menghabiskan waktu beberapa menit untuk memastikan bahwa informasi non-laporan keuangan tersebut konsisten dengan laporannya. Sekian yang dapat saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu adalah mengevaluasi hasil. Setelah melaksanakan semua prosedur audit dalam setiap bidang audit, termasuk mereview kontingensi dan peristiwa kemudian, serta mengumpulkan bukti akhir, auditor harus mengintegrasikan hasilnya dengan satu kesimpulan secara keseluruhan mengenai laporan keuangan. Akhirnya, auditor harus memutuskan apakah bukti audit yang tepat dan mencukupi telah dikumpulkan untuk mencapai kesimpulan bahwa laporan keuangan telah dinyatakan sesuai dengan standar akuntansi yang diterapkan atas dasar konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya. Demikian juga auditor perusahaan publik juga harus membuat kesimpulan secara keseluruhan mengenai keefektifan pengendalian internal. Selanjutnya yaitu 5 aspek dalam mengevaluasi audit. Yang pertama yaitu ada bukti yang tepat dan mencukupi. Untuk melakukan evaluasi akhir menyangkut apakah bukti yang tepat dan mencukupi telah dikumpulkan, auditor mereview dokumentasi audit untuk menentukan apakah semua kelas transaksi yang material dan pengumpulan telah diuji secara memadai. Dengan mempertimbangkan semua situasi audit, bagian review yang penting adalah memastikan bahwa semua bagian program audit telah diselesaikan dan
didokumentasikan secara akurat, serta semua tujuan audit telah dipenuhi. Auditor harus memutuskan apakah program audit sudah memadai dengan mempertimbangkan bidang masalah yang diidentifikasi ketika audit sedang berlangsung. Sebagai contoh, jika salah saji ditemukan selama pengujian penjualan, rencana awal untuk pengujian yang terinci atas piutang usaha mungkin tidak mencukupi. Nah, untuk membantu memutuskan apakah bukti audit sudah mencukupi, auditor seringkali menggunakan penyelesaian daftar pemeriksaan audit atau completing the audit checklist, yang merupakan sisa item yang mungkin telah terabaikan. Jika auditor menyimpulkan bahwa bukti yang mencukupi belum diperoleh untuk memutuskan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, auditor memiliki dua pilihan, mengumpulkan bukti tambahan atau mengeluarkan pendapat wajar dengan pengecualian atau penolak memberi pendapat. Yang kedua yaitu adalah pengungkapan laporan keuangan sebelum menyelesaikan audit. Auditor harus melakukan evaluasi akhir apakah pengungkapan dalam laporan keuangan telah memenuhi semua tujuan penyajian dan pengungkapan. Sebagai bahan dari review akhir terhadap pengungkapan laporan keuangan, banyak kantor akuntan publik yang mengharuskan penyelesaian daftar pemeriksaan pengungkapan laporan keuangan atas setiap audit. Kuesioner tersebut dirancang untuk mengingatkan auditor akan masalah pengungkapan umum dalam laporan keuangan dan untuk memfasilitasi review akhir atas keseluruhan audit oleh partner yang independen. Yang ketiga ada mengaudit review dokumentasi. Ada 3 alasan mengapa seorang anggota kantor akuntan publik yang berpengalaman harus meneliti dengan seksama review dokumentasi audit pada tahap penyelesaian audit. Yang pertama ada untuk mengevaluasi kinerja personil yang belum berpengalaman. Sebagian besar dari kebanyakan audit dilaksanakan oleh personil audit yang memiliki pengalaman kerja kurang dari 4 atau 5 tahun. Orang-orang tersebut sudah menerima pelatihan teknis yang cukup untuk melaksanakan audit yang memadai. Tetapi kurangnya pengalaman akan mempengaruhi kemampuannya untuk memberikan pertimbangan profesional dan situasi yang kompleks. Yang kedua yaitu untuk memastikan bahwa audit memenuhi standar kinerja kantor akuntan publik. Pada setiap kantor akuntan publik, kualitas kinerja staf sangat bervariasi. Tetapi review yang cermat oleh personil puncak kantor bersangkutan akan membantu kita mempertahankan seragam. Yang ketiga yaitu untuk mengatasi bias yang seringkali merecoki pertimbangan auditor. Auditor harus berusaha untuk tetap bersikap objektif selama melakukan audit. Tetapi mereka mungkin saja kehilangan perspektif yang sebenarnya pada audit yang kompleks harus dipecahkan. Kecuali untuk review akhir independen yang akan dibahas secara singkat. Review dokumentasi audit atau review of audit documentation harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan tentang klien dan situasi dalam audit. Karena itu supervisor langsung auditor umumnya melakukan review awal terhadap file audit yang dibuat oleh auditor lain. Selanjutnya yaitu review independen. Pada tahap penyelesaian audit yang lebih besar, merupakan hal yang umum untuk membiarkan laporan keuangan dan seluruh serangkaian file audit review oleh reviewer independen yang sama sekali tidak berpartisipasi dalam audit, tetapi merupakan anggota kantor akuntan publik yang melakukan audit. Review independen atau independent view yang terkadang dikenal sebagai review mutu penugasan diwajibkan oleh penugasan SEC termasuk review informasi keuangan interim dan audit atas pengendalian internal. Reviewer ini seringkali mengambil posisi berlawanan untuk memastikan pelaksanaan audit sudah memadai. Yang kelima adalah ikhtisar evaluasi bukti. Mengevaluasi hasil dan mencapai kesimpulan atas dasar bukti mengikhtisarkan apakah pengevaluasian ada bukti tersebut mendukung pendapat atas laporan keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa auditor mengevaluasi kecukupan dan kelayakan bukti dengan pertama kali mengevaluasi risiko audit yang dicapai menurut aku dan siklus, dan kemudian melakukan evaluasi yang sama atas laporan keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu menerbitkan laporan audit. Auditor harus menunggu untuk memutuskan jenis laporan audit yang tepat.
yang akan diterbitkan hingga semua bukti telah terkumpul dan dievaluasi, termasuk semua langkah penyelesaian audit yang telah dibahas sejauh ini. Mengingat laporan audit merupakan satu-satunya hal yang ingin dilihat oleh sebagian besar pengguna dalam proses audit dan konsekuensi dari menerbitkan laporan yang benar. Selanjutnya yaitu berkomunikasi dengan komite audit dan manajemen. Beberapa komoditas yang potensial dari auditor dikirim kepada komite audit atau pihak yang berhak. Standar auditing juga mengharuskan auditor untuk mengkomunikasikan semua kecurangan dan tindakan ilegal kepada komite audit atau kelompok yang ditunjuk tanpa memandang materialitas, dengan tujuan membantu komite audit dalam melaksanakan perannya sebagai pengawas atas laporan keuangan yang dikendalikan. Auditor juga mengomunikasikan secara tertulis definisi pengendalian internal yang signifikan dan kelemahan yang material dalam perancangan atau pengoperasian pengendalian internal kepada pihak yang berhak. Dalam perusahaan yang lebih besar, komunikasi ini dilakukan kepada komite audit, sedangkan pada perusahaan kecil, komunikasi ini dilakukan kepada pemilik atau manajemen senior. Selanjutnya ada tujuan dari komunikasi dengan komite audit dan manajemen. Yang pertama, untuk mengkomunikasikan tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan. Yang kedua, untuk menyediakan pihak yang berhak untuk temuan yang signifikan yang diperoleh selama audit. Yang ketiga, untuk menyediakan tinjauan mengenai lingkup dan penetapan waktu audit. Dan yang keempat, untuk memperoleh informasi yang relevan dengan audit dari pihak yang berhak atau terlibat dalam tata kelola. Selanjutnya ada surat manajemen. Manajemen letter atau surat manajemen ditujukan untuk memberitahu personil klien mengenai rekomendasi akuntan publik guna memperbaiki setiap bagian bisnis klien. Banyak kantor akuntan publik menulis surat manajemen pada setiap audit untuk menunjukkan kepada manajemen bahwa kantor tersebut telah menambah nilai bagi bisnis di luar jasa audit yang disediakan, di mana setiap surat manajemen harus dikembangkan untuk memenuhi gaya dan preferensi kantor akuntan publik serta kebutuhan klien. Selanjutnya ada penemuan fakta-fakta lebih lanjut. Audit dianggap selesai ketika auditor menerbitkan laporan audit dan menyelesaikan semua komunikasi dengan manajemen serta komite audit, dan kontak selanjutnya antara auditor dan klien terjadi ketika proses perencanaan audit untuk tahun berikutnya dimulai. Auditor juga mempelajari laporan keuangan yang mengandung salah saji setelah laporan keuangan yang diaudit telah diterbitkan, seperti dicantumkannya penjualan yang tidak ada yang bernilai material, klien menghapus persediaan yang telah usang, atau catatan yang penting. Ketika penemuan fakta-fakta lebih lanjut terjadi, auditor berkewajiban untuk memastikan bahwa para pemakai yang mengandalkan laporan keuangan diberitahu mengenai salah saji tersebut atau perubahan kesimpulan atas keefektifan pengendalian internal. Jika auditor sudah mengetahui salah saji tersebut sebelum laporan audit diterbitkan, auditor akan bersikeras bahwa manajemenlah yang memperbaiki salah saji tersebut, atau sebagai gantinya laporan audit yang berbeda akan diterbitkan. Selanjutnya ada SA 560 mengenai peristiwa kemudian yang berhubungan dengan fakta-fakta lebih lanjut. Auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun, jika setelah tanggal laporan auditor tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta ditemukan oleh auditor yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Jika fakta tersebut telah diketahui oleh pada tanggal laporan auditor, maka auditor harus yang pertama membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, selanjutnya menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan dan jika demikian meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan.
Jika auditor menemukan bahwa laporan ternyata menyesatkan setelah diterbitkan, maka auditor harus meminta klien untuk segera menerbitkan laporan keuangan yang telah direvisi, yang mencantumkan penjelasan mengenai alasan revisi tersebut. Namun, jika klien menolak untuk mengungkapkan laporan yang mengandung salah sandi, auditor harus memberitahu Dewan Direksi dan agen regulator. Penemuan fakta-fakta lebih lanjut yang memerlukan penarikan kembali atas penerbitan kembali laporan keuangan hanya berasal dari peristiwa bisnis yang terjadi sebelum tanggal laporan auditor. Contohnya, revisi laporan keuangan tidak perlu dilakukan jika piutang usaha diyakini dapat ditagih setelah review yang memadai atas fakta-fakta pada tanggal laporan audit, tetapi kemudian pelanggan mengajukan kebangkrutan. Namun, jika pelanggan mengajukan kebangkrutan sebelum tanggal laporan audit, ada penemuan fakta-fakta lebih lanjut. Tanggung jawab auditor untuk mereview peristiwa akan berakhir pada tanggal penyelesaian pekerjaan lapangan, dalam artian auditor tidak lagi bertanggung jawab mencari fakta-fakta lebih lanjut. Namun, jika menemukan bahwa laporan keuangan yang diterbitkan dinyatakan secara salah, maka auditor akan mengoreksinya. Selanjutnya ada SA561 mengenai penemuan kemudian fakta yang ada pada tanggal laporan auditor. Setelah auditor menerbitkan laporannya, ia tidak berkewajiban untuk meminta keterangan lebih lanjut atau melaksanakan prosedur audit apapun berkenaan dengan laporan keuangan auditan yang dicakup oleh laporannya, kecuali jika ia mendapatkan informasi baru yang dapat berdampak terhadap laporannya. Di samping itu, seksi ini tidak berlaku untuk situasi yang timbul dari perkembangan atau peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan auditor. Seksi ini juga tidak berlaku untuk penyelesaian kontingensi dan masalah lain yang terjadi setelah penerbitan laporan auditor yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan dan untuk hal-hal yang telah mengakibatkan penyimpangan dari laporan auditor bentuk baku. Selanjutnya, tahap penyelesaian audit merupakan tahap yang penting untuk memastikan audit yang berkualitas, di mana auditor melaksanakan pengujian tambahan atas penyajian dan pengungkapan, termasuk mereview kontingensi dan peristiwa kemudian. Auditor juga mereview kecukupan bukti audit dan keputusan yang diambil untuk menentukan apakah hal itu mendukung pendapat audit. Kemudian, auditor berkomunikasi dengan komite audit dan manajemen mengenai temuan audit yang penting serta persoalan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.